peristiwa meledaknya depo Pertamina di Dumai ini bukan kejadian yang hanya ini saja dalam beberapa tahun ini. Ini kalau kita tidak keliru, dalam waktu rentang yang tidak begitu lama pada tahun-tahun terakhir ini, sudah 7 kali peristiwa musibah seperti ini terjadi di Pertamina. Ada yang kapal tanker Pertamina terbakar di laut. Ada yang depo Pertaminanya meledak, terbakar, dan lain sebagainya. Pertamina mengalami musibah yang berderet-deret. Kita tunggu alasan mempersalahkan Anies pada peristiwa meledaknya depo Pertamina di Dumai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dan saya iringi perjumpaan kita ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, berdentum lagi sebuah kejadian di Pertamina. Meledak depo Pertamina di Dumai, Provinsi Riau. Sahabat, belum lagi hilang dari telinga kita, belum lagi sedikit pun hilang dari ingatan kita, riuh rendahnya persoalan terbakarnya depo Pertamina Pelumpang yang merembet yang kemari, yang seperti telah menjadi komoditas politik. Sekarang meledak lagi depo Pertamina di Dumai, Provinsi Riau. Apa sesungguhnya yang terjadi ini, sahabat? Sebelum pertanyaan itu kita jawab, satu hal yang mungkin perlu kita kemukakan adalah pertanyaan tentang apa upaya yang bisa kita lakukan agar Anies bisa dipersalahkan pada peristiwa meledaknya depo Pertamina di Dumai ini. Sahabat BN, kita melihat ketika peristiwa terbakarnya depo Pertamina Pelumpang, kesalahan diarahkan kepada Anies Baswedan. Kita tahu perpindahan penduduk ke Pelumpang itu dan pemberian KTP kepada penduduk tersebut adalah di saat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Selanjutnya Joko Widodo digantikan oleh Ahok. Dan setelah Ahok barulah pindah kepada Anies Baswedan. Ketika penduduk itu telah ada di sana, ketika KTP-nya sudah ada, bisakah Gubernur Anies Baswedan tidak memberikan IMB kepada rumah penduduk yang ada di sana? Sudah jelas tidak mungkin, karena dia sudah punya KTP oleh gubernur yang lama. Kalaulah Anies tidak memberikan IMB kepada rumah penduduk setempat, sudah barang tentu Anies dikatakan ini melawan atau berseberangan dengan apa yang telah dilakukan oleh gubernur pendahulunya. Tetapi apa yang terjadi? Ketika terjadi kebakaran depo Pertamina Pelumpang, yang disalahkan Anies dengan alasan Anies memberikan IMB. Tidak disebut persoalan ke belakangnya. Sama juga dengan banjir yang terjadi selama ini di Jakarta.
Ketika Anies Baswedan menjadi gubernur DKI Jakarta, asal ada banjir, Anies jadi bulan-bulanan. Ketika Anies tidak di sana lagi, terjadi banjir, Anies lagi yang disalahkan. Ini karena Anies begini dulu, ini kena Anies begini dulu, ini kena Anies begini dulu. Dan sekarang setelah tidak ada lagi alasan untuk mempersalahkan Anies, ketika terjadi banjir di Jakarta, ya diam aja. Apakah gubernur yang baru sekarang yang PJ ditunjuk pemerintah pusat ini ada kesalahan? Tidak disebut lagi. Jadi sekarang tentu kita pertanyakan, apa lagi alasan yang bisa dikemukakan untuk mempersalahkan Anies pada kasus meledaknya depo Pertamina Dumai ini? Kalau tidak Anies yang dipersalahkan di sana, siapa harusnya yang bertanggung jawab? Apakah Direktur Utama PT Pertamina atau komisaris utamanya tidak akan disebut-sebut sama sekali? Apalagi peristiwa meledaknya depo Pertamina di Dumai ini bukan kejadian yang hanya ini saja dalam beberapa tahun ini. Ini kalau kita tidak keliru, dalam waktu rentang yang tidak begitu lama pada tahun-tahun terakhir ini, sudah 7 kali peristiwa musibah seperti ini terjadi di Pertamina. Ada yang kapal tanker Pertamina terbakar di laut. Ada yang depo Pertaminanya meledak, terbakar, dan lain sebagainya. Kalau begini, jika nanti tidak bisa Anies dipersalahkan pada peristiwa meledaknya depo Pertamina di Dumai ini, apakah kira-kira tidak bisa bertanggung jawab dirut dan komutnya Pertamina ini? Kalau tidak bisa dia bertanggung jawab atau tidak diberi tanggung jawab tentang ini, ya mungkin rakyat hanya akan berkesimpulan, beginilah republik ini sekarang. Namun yang jelas, Direktur Utama dan Komisaris Utama sudah seharusnya dievaluasi dengan kejadian yang terjadi di Dumai ini. Oh, itu kan tidak bisa disalahkan petinggi-petinggi Pertamina yang itu sudah takdir, mungkin begitu. Apakah bisa hanya lepas dengan itu? Apakah bisa hanya itu alasan? Apakah tidak ada mitigasi dalam upaya mencegah hal-hal seperti ini? Sahabat Ben, kita tunggu alasan mempersalahkan Anies pada peristiwa meledaknya depo Pertamina di Dumai ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.